Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises episode ke-16. Di episode lalu, karena perselingkuhannya dengan Ratu Jin diketahui oleh Pyonggang, Gochuga pun akhirnya tidak bisa berkutik. Ia pun tidak bisa lagi mengendalikan kerajaan di bawah tangannya. Hal itu membuat Gochuga akhirnya melakukan pemberontakan yang dimulai dari benteng Hwangju. Dan demi menenangkan Pyonggang, Ondal pun turun tangan dan mengajukan diri untuk menumpas pemberontakan itu. Cintanya Ondal pada Pyonggang sudah tidak diragukan lagi ya. Benar-benar rela mati demi orang yang disayanginya. Jadi bikin iri ya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Selesai menjalankan misi mengompori gubernur yang caek untuk melakukan pemberontakan, Go Sang-chul pun hendak kembali ke ibu kota. Namun anak buah Go-gun pun menghadangnya dan tanpa basa-basi langsung menghabisi Go Sang-chul di tempat. Loh, kenapa? Ya, sepertinya itu karena Go Sang-chul terlalu banyak tahu mengenai sosok Hemoyong. Dan demi melindungi gadis yang dicintainya itu, Go-gun pun dengan tega menghabisi Go Sang-chul, sang komandan suku Gyeru yang merupakan orang kepercayaannya Gochuga. Tragis ya. Mengetahui kabar kematian Go Sang-chul, Gochuga pun marah besar. Namun Go-gun berbohong jika Go Sang-chul telah disuap oleh Pyonggang dan dianggap telah berkhianat, sehingga Go-gun memutuskan untuk menghabisinya. Ya, di belakang Gochuga, sepertinya Go-gun memiliki rencana cadangan untuk mengambil alih kerajaan dengan dibantu Hemoyong dan memanfaatkan Cheonjubang. Nampaknya berbahaya ya Master Go ini. Namun tidak hanya Go-gun, Hemoyong pun mulai menjalankan misinya untuk menghabisi Pyonggang. Berbohong jika ia telah mengetahui keberadaan Do Jong-seo, Hemoyong pun mengundang Pyonggang ke sebuah gudang dan hendak menghabisi Pyonggang di sana. Namun untungnya, Pyonggang belum selesai membaca surat undangan Hemoyong karena ia keburu didatangi Sawon-am. Jadilah Pyonggang bisa selamat dari jebakan Hemoyong. Kabar kematian Go Sang-chul pun sampai juga ke telinga Pyonggang. Sawon-am mengatakan jika Go Sang-chul tewas dalam perjalanan pulang dari benteng Hwangju. Ya, Pyonggang pun tampaknya menyadari jika pemberontakan ini didalangi oleh Gochuga. Sementara itu, karena terlalu banyak mengambil nyawa manusia, kejiwaan Ondal pun mulai terganggu. Tangannya gemetar, gurat senyum di wajahnya pun mulai menghilang. Di saat bersamaan, Pyonggang pun datang dan menginterogasi gubernur Yang Chek yang tetap tutup mulut. Tidak ada jalan lain, Pyonggang pun mengancam Yang Chek akan menghabisi keluarganya jika masih juga tutup mulut. Ondal pun tidak setuju dengan cara Pyonggang yang tampak kejam ini. Jika masalahnya memang dengan Yang Chek, janganlah sampai membawa-bawa keluarganya. Karena sikap Pyonggang ini mengingatkan pada kelakuan Gochuga yang menginginkan kekuasaan dengan membantai suku Suno dulu. Selain itu, Ondal pun tidak ingin jika Pyonggang mengangkat pedang lagi untuk mengambil nyawa orang. Cukup dirinya saja yang kini berperang dan menjadi pedang bagi Pyonggang. Namun Pyonggang bersikeras dan hal itu membuat Ondal jadi gelap mata dan langsung menghabisi Yang Chek di tempat. Tidak hanya benteng Hwangju, benteng Juam, benteng Muwon, dan benteng Jangryong pun melakukan pemberontakan. Gochuga pun menyuruh Go-gun untuk bersiap mempersenjatai pasukan Gyeru karena tidak lama lagi pasukan suku Sono dan Guano akan bergabung. Sikap keras hati Pyonggang yang sulit diredam akhirnya membuat Ondal dan Pyonggang bertengkar hebat. Namun di saat bersamaan, salah seorang prajurit membawa kabar jika telah terjadi pemberontakan di berbagai tempat. Pyonggang yang hendak turun tangan lantas dicegah oleh Ondal yang meminta Pyonggang untuk kembali saja ke istana. Pyonggang harus berjaga di sana kalau Gochuga dan Go-gun menyerang istana.
Paginya, Gogun pun dipanggil oleh Raja Pyongwon dan diperintahkan untuk pergi bersama pasukannya untuk menumpas pemberontakan yang telah terjadi di benteng perbatasan. Sedangkan jabatannya sebagai kepala pengawal istana akan diserahkan pada Putri Pyonggang. Di ruangan raja, Pyonggang pun berdiskusi mengenai pemberontakan yang tengah terjadi di mana-mana. Namun rupanya, kepala Kasim mata-mata tengah menguping pembicaraan raja dan Pyonggang. Raja yang mengetahui itu lantas menyuruh Pyonggang keluar dengan alasan jika raja ingin segera beristirahat. Raja Pyongwon pun lantas meminta sang Kasim mata-mata untuk kembali menyiapkan obat yang bisa membuat raja menjadi mabuk. Transaksi yang tengah dilakukan Kasim mata-mata dan pelayan Hemoyong dipergoki Gogun yang langsung pergi ke kediaman Hemoyong. Di sana Gogun pun mendapat info jika Raja Pyongwon kembali meminta obatnya. Gogun pun menduga pasti karena belakangan ini Raja Pyongwon tengah gelisah. Tentunya hal ini jadi menguntungkan pihak Gogun karena dalam beberapa hari ke depan dipastikan Raja Pyongwon tidak akan bisa berpikir jernih. Maka dari itu, Gogun pun hendak memanfaatkan momen ini untuk melakukan penyerangan dari dalam istana. Namun Pyonggang tidak sebodoh itu. Sambil menunggu bantuan dari pasukan suku Jolo dan pasukan Ondal yang masih berperang, Pyonggang hendak mengulur waktu. Ia pun lantas memanggil Ratu Yeon dan mengatakan jika Gochuga sesungguhnya tidak akan membiarkan Gyeonmu tetap hidup karena Pangeran Gyeonmu akan menjadi masalah bagi Gochuga di masa depan. Namun jika Ratu Yeon menginginkan Gyeonmu untuk menaiki tahta, sebenarnya putra mahkota Won bisa saja mewariskan tahtanya pada Gyeonmu. Jadi Ratu Yeon tinggal memilih membiarkan Gyeonmu tewas di tangan Gochuga atau membantu Pyonggang dan menjadikan Gyeonmu sebagai raja selanjutnya. Ditambah lagi, Haejiwol dari suku Sono sudah memilih untuk bergabung dengan kerajaan karena Haejiwol yang pintar memprediksi sesuatu sudah melihat kemenangan bagi kubu kerajaan. Ya, rupanya ada alasan kenapa Haejiwol mau bergabung dengan kubu kerajaan. Sawon-am berbohong jika ia mendapatkan tambang emas di wilayah yang telah dikuasainya. Oleh karena itu, Sawon-am meminta pada Haejiwol sebagai orang yang pintar dalam mengelola aset untuk membantunya. Di saat bersamaan, Hae Jinpil pun datang. Melihat gelagat Haejiwol yang aneh, Hae Jinpil pun langsung pulang dan melaporkan pada Ratu Yeon jika suku Sono sepertinya akan memihak kerajaan. Di istana, Raja Pyongwon pun memanggil Gochuga. Gochuga yang mengira jika sang raja tengah teler akibat obat-obatan, terkejut tatkala Raja Pyongwon dan Pyonggang menyeret sang Kasim mata-mata. Dan tanpa ampun, Pyonggang pun langsung menghabisi sang Kasim di depan mata Gochuga. Dan kali ini giliran Gochuga yang akan dihukum. Sementara itu, mengetahui sang ayah tengah ditahan di istana, Gogun pun membawa seluruh pasukannya yang terdiri dari suku Gyeru dan Sono untuk menyerang istana. Namun Pyonggang dan pasukan istana rupanya telah bersiap di depan gerbang. Gogun yang merasa pasukannya jauh lebih besar dan kuat hendak menyerang pasukan Pyonggang. Namun tiba-tiba saja pasukan suku Guano tiba dan langsung masuk ke barisan pasukan kerajaan milik Pyonggang. Gogun pun terkejut, bukankah pasukan Guano seharusnya bergabung dengan pasukan miliknya? Di saat bersamaan, Gochuga yang telah ditekan oleh Raja Pyongwon akhirnya memerintahkan agar Gogun membatalkan serangan. Gogun yang keburu gelap mata tidak terima perintah Gochuga dan langsung menyerang Pyonggang dan pasukannya. Namun tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat dan mengenai punggung Gogun. Ya, Ondal dan pasukannya telah tiba untuk membantu Pyonggang. Dengan sangarnya, Ondal pun menantang Gogun untuk bertarung. Yang mana tantangan Ondal ini membuat Gogun akhirnya gentar. Mengetahui suasana istana tengah genting, Hemoyong pun mengirim sang ayah yaitu Haejiwol untuk pergi ke negeri Silla. Sementara Hemoyong akan menyusul nanti setelah ia menyelamatkan Gogun terlebih dahulu. Benar saja, tak lama pasukan istana yang hendak menangkap Haejiwol pun datang. Namun kepala suku Sono itu akhirnya berhasil tiba di negeri Silla dan disambut oleh Raja Jinheung. Mengetahui kondisi Goryeo yang tengah mengalami krisis internal, Raja Jinheung hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut benteng Adan dengan meminta bantuan Haejiwol yang pandai dalam memprediksi sesuatu. Di penjara, Gogun yang mengalami kekalahan pun jadi emosi jiwa. Ia pun bertekad untuk tidak akan pernah mengalah dan akan memenangkan pertarungan ini.
Sementara itu, Hemoyong yang berhasil kabur pun lantas menemui Do Jong Seo dan meminta anggota Jeonjubang untuk mengeluarkan Gogun dari penjara. Jika tidak mau membantu, maka Hemoyong tidak akan mau memberikan penawar. Sedangkan Do Jong Seo sendiri belum bisa menuntaskan dendamnya. Di Balai Magnolia, Ondal yang tengah berendam pun didatangi oleh Pyonggang. Setelah menjalani perang dan mengambil banyak nyawa, Ondal pun mengalami trauma hingga ia bahkan tidak bisa tersenyum lagi. Melihat perubahan Ondal seperti sekarang ini, Pyonggang pun menangis. Ia menyesal dan meminta maaf karena telah membawa Ondal masuk ke dunia seperti ini. Pyonggang yang merasa bersalah pun lantas mencium Ondal, yang mana kali ini tidak membalas dengan hangat seperti biasanya. Dan episode ke-16 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Di episode ini, rasa cinta Ondal pada Pyonggang akhirnya membuatnya terluka sendiri. Tidak ingin wanita yang dicintainya itu berubah menjadi sosok keji dan berdarah dingin, Ondal yang lemah lembut pun akhirnya berubah dan menggantikan Pyonggang untuk menumpahkan darah orang-orang. Ya, seperti janjinya pada sang ayah, Ondal akan mengangkat pedang demi melindungi sang istri yaitu Pyonggang dari orang-orang yang mengancamnya. Namun pada akhirnya, Ondal sendiri yang trauma dan terluka. Pyonggang pun sebenarnya cukup terkejut dengan perubahan Ondal. Ia yang merasa bersalah pun mencoba meminta maaf pada Ondal yang kali ini telah kehilangan senyuman dari wajahnya. Bisakah Ondal kembali menjadi sosok yang hangat seperti dulu? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-17-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!